Di tanah Jawa bagian timur tepatnya di Desa Gedang, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari tahun 1871, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi ulama besar dan pejuang bangsa. Ia diberi nama Muhammad Hasyim Asy'ari. Hasyim kecil tumbuh dalam lingkungan pesantren. Ayahnya, Kiai Asy'ari, adalah seorang ulama terpandang, sementara ibunya, Halimah, adalah wanita salehah yang penuh kasih sayang. Dari merekalah Hasyim kecil belajar tentang pentingnya ilmu agama, keikhlasan, dan akhlak mulia. Sejak usia belia, ia sudah terbiasa bangun dini hari untuk mengaji, membantu orang tua, dan belajar kitab kuning. Dalam kesehariannya, Hasyim dikenal tekun, rendah hati, dan haus ilmu. Tak heran jika kecerdasannya menonjol di antara teman-temannya. Perjalanan menuntut ilmunya dimulai dari pesantren-pesantren di Jawa. Ia belajar di pesantren Wonokoyo, kemudian ke pesantren Bangkalan di bawah bimbingan Kiai Holil, seorang ulama besar Madura yang sangat berpengaruh. Dari sanalah Hasyim memperoleh ilmu mendalam, juga doa restu untuk menjadi ulama besar kelak. Namun perjalanan ilmunya tidak berhenti di Nusantara. Hasyim muda berangkat ke Tanah Suci Makkah, menempuh perjalanan panjang penuh kesabaran. Di kota suci itu, ia belajar pada banyak ulama terkemuka. Ia mendalami ilmu fikih, hadits, tafsir, hingga tasawuf. Selama bertahun-tahun, ia menekuni ilmu dengan penuh ketekunan dan kerendahan hati. Sekembalinya ke tanah air, pada tahun 1899, KH. Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebuireng di Jombang. Pesantren ini berdiri di sebuah daerah yang kala itu rawan dengan pengaruh kolonial Belanda dan misionaris Kristen. Dengan semangat dakwah dan pendidikan, beliau menjadikan Tebuireng sebagai pusat perlawanan budaya dan moral, tempat ribuan santri menimba ilmu. Namun KH. Hasyim bukan hanya pendidik. Ia juga pejuang bangsa. Ketika kolonial Belanda dan Jepang menindas rakyat, beliau selalu menyerukan agar umat Islam menjaga persatuan, melawan penjajahan, dan mempertahankan kemerdekaan. Puncak perannya terlihat pada 22 Oktober 1945, ketika beliau mengeluarkan resolusi jihad. Dalam fatwanya, KH. Hasyim menyatakan bahwa melawan penjajah adalah kewajiban suci, jihad fi sabilillah. Seruan ini menggema di seluruh Jawa Timur, membakar semangat rakyat dan santri. Perlawanan heroik pun meletus di Surabaya, yang kita kenal sebagai peristiwa 10 November 1945 lebih dari itu, KH. Hasyim juga meninggalkan warisan organisasi besar. Pada tahun 1926, bersama para ulama lain, beliau mendirikan Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi Islam yang meneguhkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Di bawah bimbingannya, NU menjadi wadah bagi umat Islam untuk berdakwah, mendidik generasi muda, sekaligus menjaga persatuan bangsa. Meski dihormati sebagai ulama besar, KH. Hasyim hidup sederhana. Beliau dikenal lembut terhadap santri, penuh kasih sayang terhadap rakyat kecil, namun tegas terhadap penjajah. Sikap tawadu, kesederhanaan, dan keteguhan imannya menjadi teladan bagi banyak orang. Akhir hayatnya datang pada 25 Juli 1947, ketika beliau wafat di Tebuireng, Jombang. Kabar duka itu mengguncang seluruh negeri. Ribuan santri, ulama, dan rakyat mengiringi kepergian sang guru bangsa kini, KH. Hasyim Asy'ari dikenang bukan hanya sebagai pendiri pesantren dan NU, tetapi juga sebagai pahlawan nasional. Beliau mendapat gelar Hadratus Syaikh, yang berarti Maha Guru, sebagai penghormatan atas keluasan ilmu dan peran besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Warisan beliau masih hidup hingga hari ini. Pesantren-pesantren yang terus mencetak generasi ulama, Nahdlatul Ulama yang terus menjaga nilai-nilai Islam dan kebangsaan, serta semangat perjuangan mempertahankan tanah air. Hasyim Asy'ari seorang ulama, seorang pendidik, seorang pejuang, dan seorang bapak spiritual bangsa Indonesia. Namanya abadi dalam sejarah, dan inspirasinya akan terus hidup sepanjang zaman.